Halo Shalom Saudara, puji Tuhan. Berjumpa dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama saya Nathanael Graneda. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, sebenarnya setiap kita boleh bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat setiap yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami mulai menjalani hari kami rindu untuk mendengarkan sedikit kebenaran dari firman-Mu. Berbicara setiap kami Tuhan, agar firman disampaikan pada hari ini jadi kekuatan, jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya hari ini tertarik membahas sebuah renungan berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Judulnya adalah ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Ketika kamu dalam mengikuti Yesus, kamu gak ngerti apa yang Tuhan mau buat. Saat dalam perjalanan imanmu mengiringi Yesus, kamu mungkin gak paham. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau buat? Apa sih yang Tuhan mau dari saya? Karena saat kita mengikuti Tuhan, Alkitab bilang, Yesus bilang, pikulah salib dan ikut aku. Mengikut salib aja udah berat. Mengikut salib aja kita harus menyangkal kedagingan kita. Berikutnya adalah apa? Ikut Tuhan. Seakan ikut Tuhan kadang gak selalu dimengerti. Ikut Tuhan kadang kan jalannya kan gak masuk akal. Kalau saudara baca Alkitab saudara, Alkitab kita penuh dengan tokoh-tokoh yang secara logika gak masuk akal. Abraham hidupnya gak masuk akal. Gimana mungkin dia orang paling kaya di tempatnya, di Ur Kasdim, dipanggil Tuhan, keluar dari tempatnya. Dia orang paling kaya. Mungkin mesti bilang orang paling kaya di tongkrongannya, di lingkungannya. Tuhan panggil dia. Kemana? Kata Tuhan, ke tempat yang nanti Tuhan akan suruh. Akan kasih tahu. Gak masuk akal. Kisah Maria dan Yusuf. Gimana mungkin seorang pasangan belum menikah, tidak pernah berbuat suami istri, tahu-tahu Maria mengandung. Gimana ceritanya ada seorang Alkitab namanya Gideon. Allah panggil Gideon, hai pahlawan yang gagah berani. Di saat itu Gideon lagi ngumpet. Ngumpet kenapa? Bukan karena memang tak ngumpet saudara, karena takut. Alkitab penuh dengan kisah yang gak masuk akal. Tapi gitulah mengikuti Tuhan. Gak masuk akal. Karena kalau semua masuk akal, gak ada namanya mujizat. Gak ada yang mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya masuk akal, kita jadi mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana respon kita. Apa yang harus kita ingat saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita buka ayatnya dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancangan-rancanganku dari rancanganmu. Yang pertama apa yang mesti kita ingat dalam melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah trust even when you can trace Him. Percaya walau kita gak bisa lihat jejaknya Tuhan. Kadang Tuhan suruh tapi kadang kita gak ngerti kan. Dan kadang di tengah-tengah perjalanan kita gak ngerti apa sih mau Tuhan. Tentu kita kayak lost gitu aja. Tapi percayalah dengan iman saya bilang. Melangkah tetap bersama dengan Tuhan. Pakai imanmu ikut Tuhan. Makanya selalu saya bilang dalam khotbah saya. Ikut Tuhan gak pernah pakai perasaan. Ikut Tuhan selalu pakai iman. Karena kalau pakai perasaan kita pasti udah takut. Kita pasti akan mundur. Kita pasti akan bilang Tuhan kok gini sih. Tuhan kok gitu sih. Kok Tuhan kayak sengaja sih. Makanya ikut Tuhan gak pernah pakai perasaan. Ikut Tuhan pakai iman. Iman gimana? Sekalipun Tuhan gak tolong. Tapi saya akan tetap percaya sama Tuhan. Kita baca dari kisah Ayub. Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kalau sudah baca the whole perikop Ayub 1 dijelaskan betapa baiknya Ayub. Betapa salehnya Ayub, gimana keluarganya. Tapi suatu ketika Tuhan izinkan ada tantangan masalah dalam hidupnya. Anak-anaknya mati,
Yang dia punya hilang dan dia sakit. Bahkan istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Secara daging gak masuk akal. Kenapa? Gimana coba? Orang yang udah hidupnya baik. Kata Alkitab yang bilang, bukan teman-temannya. Alkitab yang bilang hidupnya salah dan jujur. Gimana mungkin orang yang udah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh kayak gitu, diizinkan Tuhan mengalami kehilangan yang begitu besar. Mungkin kau hari ini bilang, Tuhan kan saya udah gereja rajin. Tuhan kan saya maaf ya, perpuluhannya kan rajin. Tuhan kan saya udah pelayanan. Tuhan kan saya udah Alkitab udah apal. Saya tiap malam jam doa, mesbah doa. Saya kan udah suka nyumbang ke yayasan. Saya kan jaga hidup saya loh, saya nggak aneh-aneh. Tapi kok yang jahat bisa datang sih sama saya? Kok Tuhan kayaknya diem aja sih sama saat keadaan yang jahat muncul? Saya sama-sama kita belajar dari Ayub. Dalam Ayub yang ke-23 ayat 11 dan 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dalam setiap kehilangan Ayub, secara kedagingan, secara logika, Ayub layak loh untuk marah. Ayub layak untuk bilang, Tuhan gak ada. Tuhan jahat. Tapi Ayub bilang apa? Kakiku tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Aku menuruti jalan dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya gak akan kulanggar. Ayub tetap pilih untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ayub tetap pilih percaya sama Tuhan. Saya yakin setiap kita mungkin gak ada yang mungkin kehilangan seperti Ayub. Atau mungkin ada engkau yang bisa mengklaim, saya Ayub jilid 2 apa pendeta. Itu sinetron atau apa ada jilid-jilidnya. Mungkin setiap kita gak ada yang kayak Ayub. Tapi setiap kita belum kayak Ayub. Tapi ngeluhnya udah kayak kita yang paling menderita. Gak gereja lagi, gak doa lagi. Oh come on. Jangan jadi orang Kristen yang lembek, yang lemah, yang kayak tempe. Tapi mari kita kuat bersama dengan Tuhan. Ayub 42 ayat kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup akan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kutipan dari Charles Spurgeon, hamba Tuhan bilang gini, God is too good to be unkind and he is too wise to be mistaken. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Dia terlalu baik untuk buat yang jahat sama hidupmu Pak, Bu, anak muda. Kalau kamu gak bisa percaya, gak bisa melihat jalannya, setidaknya percayalah sama hatinya Tuhan. Amin. Hatinya gak pernah jahat sama setiap kita. Yang kedua adalah, God's silence is not his absence. Karena Tuhan diem, bukan berarti Tuhan tuh gak ada. Maka dalam Yohanes 11 ayat 5-6 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun saat didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita belajar saat ini bahwa Yesus sengaja nunggu. Dan kita tahu kisahnya, Lazarus meninggal. Dan saat Yesus datang bilang, udah terlambat, udah meninggal. Tapi ayat 4, kalau sudah baca ayat 4 dia bilang gini, penyakit itu gak akan bawa kematian kata Yesus. Tapi akan bawa kemuliaan bagi nama Allah. Dan nama Allah akan ditinggikan. Masalahmu hari ini mungkin boleh berat, boleh besar. Dan mungkin kau merasa Tuhan kok diem aja sih. Tuhan ada gak sih? Tapi percayalah. Di poin 1 tadi saya bilang. Kalau kamu gak bisa lihat tangannya, percaya sama hatinya. Dan percayalah. Kadang Tuhan ingin menguji, memelatih imanmu untuk percaya sama Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan langsung jawab doamu hari ini, dia bukan Yesus. Dia udah kayak Aladin. Di mana permintaanmu kau omongin dan langsung dapat. Kadang masalah membuat engkau makin kuat. Kalau saya dengar hamba Tuhan bilang begini, guru selalu diam saat ujian berlangsung. Kalau saudara ujian, guru pasti diam kan? Gak mungkin guru ngasih contekan jawaban. Guru akan masuk kelas, bagi soal, bagi kertas jawaban, dia akan duduk, diam. Lihatin setiap murid-muridnya. Beres kumpulin dia keluar. Benar kan? Karena Tuhan kadang harus bertindak kayak gitu. Biar apa? Biar kamu belajar percaya. Biar kamu makin kuat sama Tuhan. Biar kamu mengandalkan Tuhan. Sometimes when we are waiting for God to open a door, He is building a whole new house. Kadang pintu yang lagi kamu ketok hari ini, dan dia belum buka, sabar.
Karena Tuhan lagi ngerjain the whole house, rumahnya. Nanti kalau rumahnya udah jadi, kau bisa masuk. Mungkin hari ini jawabannya belum dapat. Mungkin belum waktunya. Mungkin kamu belum siap. Tapi percayalah, penantianmu sama Tuhan gak akan sia-sia. Dia pasti tolong kamu, dia pasti bela kamu, dia pasti pelihara kamu. Yang ketiga, God's purpose are often hidden, but always good. Tujuan Tuhan, rancangan Tuhan kadang tersembunyi, tapi pasti buat hidup kita. Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja, Pak, Bu, anak muda, dalam every season dalam hidupmu. Setiap musim, dalam musim terhebatmu, terluar biasa kamu, bahkan dalam musim terendah kamu, di masa hancur, di masa gelapmu, tapi Allah tetap bekerja, Pak. Suka gak suka Allah ada. Dan dia hanya kerja, dia kerja on purpose dengan tujuan. Mendatangkan kebaikan bagi kamu. Setiap kita yang hidupnya mengandalkan Tuhan, Pak. So hari ini mungkin kamu gak ngerti rencananya, rancangannya, the big picture-nya, the whole story-nya. Tapi percayalah kalau kamu one step at a time, jalan selangkah demi selangkah, kamu akan lihat the big picture-nya. Sama kayak kamu masuk mall. Mungkin ada pintu mall yang otomatis kebuka itu ya. Saya tahu ya, pintu mall yang kebuka. Kalau sudah masih jauh, pintunya gak kebuka kan? Tapi kapan pintunya kebuka? Saat kamu, saat dirimu pas depan pintunya. Benar atau enggak? Janji Tuhan, rancangan Tuhan kadang kayak begitu. Kamu gak bisa lihat ujungnya kemana. Selangkah demi selangkah dengan iman, dengan air mata. Dengan apapun yang akan kamu hari ini, kamu berjalan setiap hari melangkah ke pintunya Tuhan. Saat di depan pintunya, berkat Tuhan dibuka bagi setiap kita. Kuncinya cuma satu, percaya dan melangkah bersama dengan Tuhan. Percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadilah kuat, Pak, jadilah kuat, Bu, anak muda, semangat. Mungkin kita gak ngerti apa yang Tuhan buat. Dan memang Tuhan gak utang penjelasan sama kita. Tugas kita sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, hanya mengikuti kemana langkah Kristus melangkah. Agar hidupku tetap berada dalam rencananya Tuhan. Dan rencananya Tuhan pasti baik bagi setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita, kanakan pujian ini kepada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi dengan iman katakan, walau kami gak dapat melihat apa yang Tuhan buat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
memandang padamu, Kau ada untukku. Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu pada hari ini. Dengan sadar kami deklarasikan bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami, silakan buat Tuhan. Walaupun kami gak ngerti apa yang Tuhan mau buat, tapi kami mau melangkah dengan iman, berjalan mengiringi jejak-Mu Tuhan. Mampukan kami tetap kuat dan setia untuk taat terhadap jalan-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami iman, agar kami gak melangkah ke kanan dan kiri. Mungkin kami gak ngerti hal ini Tuhan, tapi kami percaya rancangan-Mu pasti baik bagi kami. Rancangan-Mu pasti indah bagi kami. Ujung-ujungnya pasti berkat, ujung-ujungnya pasti mujizat. Kami serahkan setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap masalah, setiap rintangan, setiap pergumulan, setiap pokok doa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap kami yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan ditinggalkan. Kemenangan, mujizat menjadi bagian setiap kami. Berkati hari kami sepanjang hari, mata kami melihat kebaikan Tuhan, ada perkenanan, ada belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Semangat saudara dalam menjalani hidup saudara, dan jangan pernah lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.